Halo, selamat siang Sobat SCGS. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di SCGS Global Talk Podcast bersama aku Akbar, bagian dari SCGS Unsud atau asisten riset dari Laboratorium Hubungan Internasional. Nah, mungkin sih teman-teman dari awal udah notice nih ya kalau misalkan di episode kali ini ada yang sedikit berbeda. Kalau misalkan di episode kemarin yang jadi hostnya mungkin Putri, dan di episode kali ini spesial khusus gitu ya. Aku diundang dan juga diminta sebagai host, dan ya nanti aku akan memandu dan juga menemani bintang tamu kita untuk berdiskusi dari awal sampai akhir nanti gitu ya. Dan tentunya di episode kali ini kita akan membahas topik-topik yang gak kalah menarik nih dari episode sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kebencanaan gitu ya, yang kemarin bintang tamunya adalah dosen kita Mas Rifki. Nah, di episode kali ini sedikit spesial karena bintang tamunya berbeda gitu ya, bukan dosen, tapi ada nanti kita lebih cari tahu lebih lanjut gitu ya. Dan di episode kali ini kita akan membahas beberapa hal, teman-teman. Yang pertama terkait dengan pengalaman dari bintang tamu kita gitu ya selama menjadi asisten laboratorium. Jadi FYI ya teman-teman, bintang tamu kita ini merupakan alumni gitu ya, bisa kita sebut alumni SCGS juga dulunya. Jadi nanti kita akan cari tahu dan sharing-sharing lah seputar pengalaman beliau selama di SCGS itu bagaimana. Dan yang kedua, nanti kita akan juga membahas terkait dengan project pembukuan tulisan gitu ya, yang merupakan output dari asisten lab tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan nama bukunya itu adalah, sedikit spoiler, Navigating Global Politics, Conflict, Cooperation, and Strategic Realignment gitu ya. Dan nanti kita akan fokus kepada beberapa chapter aja yang ditulis oleh bintang tamu kita pada hari ini. Mungkin langsung aja kita sapa ya. Selamat siang Kak. Siang. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yeah. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih nih Kak sudah bisa datang dan juga hadir di podcast kita pada hari ini. Mungkin sebelum itu biar teman-teman yang ada di rumah juga kenal ya sama pembicara kita hari ini. Boleh perkenalan dari nama mungkin, terus juga kesibukannya apa sekarang. Yeah. Halo teman-teman semuanya, saya Imam Syafi'i. Saya mantan ya, mantan. Anggota asisten lab periode sebelumnya tahun 2023 tahun 2024. Kesibukan saya sih ya kesibukan mahasiswa akhir. Skripsi, penelitian, tugas-tugas seperti itu mungkin ya. Oke, berarti Mas Imam ini semester berapa nih Mas? Saya semester 6. Semester 6. Oke, berarti udah mulai menggarap skripsi gitu Mas? Sudah. Oh, udah ready nih ya. Sudah ready. Tinggal seminar proposal berarti Mas? Ya. Sudah dijadwalkan Mas? Habis UAS nih. Habis UAS. Oke, berarti bentar lagi sekitar bulan Juli lah ya. Juni gitu. Kalau KKN-nya gimana, Mas? Kalau KKN sekitar bulan Juli sampai Agustus. Bulan Juli sampai Agustus. Ya, berarti bentar lagi ini ya. Udah prepare sampai mana nih, Mas? Buat KKN sama skripsi juga. KKN sudah prepare sampai finalisasi nih. Data-data sudah selesai gitu ya. Tinggal kita terjun aja ke lapangan. Yang ke lapangan. Iya, kelompok sudah dibagi gitu ya. Oke. Dan untuk skripsi tinggal revisi dari dosen pembimbing saja. Oke. Mungkin gitu. seperti itu. Oke, berarti Mas Imam ini udah well prepare banget lah ya dari KKN sampai skripsinya. Dia tinggal menunggu waktu aja, habis itu wisuda ya Mas. Semoga lancar ya Mas. Amin. Oke. Tadi kan aku sempat mention di awal ya Mas, aku udah spoiler sedikit tuh terkait dengan apa yang mau kita bahas hari ini. Salah satunya adalah terkait dengan project buku ya yang kemarin sempat dicetak dalam jumlah yang terbatas gitu ya untuk asisten dosen. Kira-kira Mas Imam boleh gak nih cerita sebenarnya bukunya tuh isinya apa dan tentang apa? Oh iya, boleh saya tunjukin nih bukunya? Boleh. Nah, ini dia bukunya teman-teman. Okay. Jadi buku ini tuh memang berjudul Navigating Global Politics ya, seperti yang tadi Abai sudah bilang, Conflict, Cooperation, and Strategic Realignment. Okay. Jadi intinya dalam buku ini itu kita mengumpulkan semua peristiwa ya dari tahun 2025 sebagai istilahnya sebagai tugas akhir lah daripada anggota lab sebelumnya gitu. Tulisan-tulisan yang sudah ditulis anggota lab nanti akan dicantumkan di buku ini semuanya. Nah, jadi inti daripada buku ini adalah menjelaskan bagaimana sih geopolitical order di tahun 2025 nanti kita kaitkan dengan perspektif-perspektif yang ada di HI dan juga perspektif yang digunakan oleh mahasiswa HI seperti itu. Oke, berarti itu adalah sebetulnya gabungan ya Mas ya, gabungan tulisan dari teman-teman asisten riset sebelumnya gitu ya. Betul. Ada berapa orang Mas yang berkontribusi di buku ini kira-kira? Sekitar 15 orang. Oke, lumayan banyak. Lumayan banyak berarti ya. Dan itu di dalamnya ada banyak chapter ya pastinya. Banyak, ada sekitar 4 chapter gitu ya. 4 chapter. Ya. Kalau Mas Imam sendiri kira-kira berkontribusinya di chapter apa dan bahasnya apa, Mas? Kalau saya yang biasanya saya suka itu kan dalam periode ke
studi keamanan ya. Studi Jadi saya keamanan. berkontribusi dalam part 1 atau chapter 1 Oke. tentang Great Power Politics and Strategic Rivalries. Nah, di sini tuh saya menulis tentang 3 tahun perang Ukraina Rusia gitu ya. Bagaimana sih posisinya Kiev gitu kan terhadap perubahan kebijakan daripada US yang saat itu dipimpin Trump. Kita tahu Trump lebih prefer ya ke Putin waktu itu tahun 2025 seperti Oke. itu. Nah, terus yang selanjutnya saya itu juga menulis tentang ini yang paling utama yang biasa saya tulis di part keempat, yaitu Identity, Solidarity and Global Civil Society Movement. Ini berkaitan tentang gerakan sosial. Jadi saya tuh membahas tentang yang kemarin kita mungkin semua orang tahu lah ya, demonstrasi besar waktu waktu bulan Agustus Oke, 2025 kemarin. Betul. Yang akhirnya itu menuntut 17+8. Nah, betul. Di situ itu saya meninjau apa sih yang mengakibatkan demonstrasi itu berlangsung gitu ya. Dan juga bagaimana state violence, apakah ada state violence di situ, kekerasan yang dilakukan oleh negara gitu ya. Terus bagaimana sih respon daripada dunia internasional, termasuk negara-negara lain dan juga organisasi-organisasi internasional. Seperti itu. Oke, menarik ya Mas, yang terakhir itu yang terkait dengan demonstrasi yang sempat terjadi di seluruh Indonesia ya Mas, dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali demonstrasi terjadi karena kekecewaan terhadap ya pemerintah kita lah, yang mungkin terkait kebijakan yang dikeluarkan gitu. Sebetulnya menarik juga gitu ya pembahasan ini, karena kita juga beberapa kali sempat membahasnya di kelas gitu ya, apalagi kemarin di matkul HAM ya, ternyata memang yang kemarin dilakukan oleh negara kita juga merupakan salah satu bentuk dari state violence gitu ya. Yang mana kan pada saat itu terjadi banyak sekali korban gitu ya, khususnya yang kemarin ramai itu kan terkait dengan driver Gojek ya Mas, yang sempat meninggal karena korban dari aparat gitu ya Mas. Oke, menarik sih Mas. Berarti selain dari itu kira-kira ada lagi gak Mas yang masih Mas tulis di buku itu? Saya ada yang di chapter. Nah, ini dia. Di chapter 2. Maaf, di chapter 3, Diplomasi, Economic Integration and Cooperation. Oke. Nah, di sini saya meng-highlight terkait dengan understanding the P5 process. P5 process in the global nuclear governance. Jadi di sini itu istilah P5 mungkin masih terdengar awam untuk kita sebagai mahasiswa hubungan internasional. Betul. Nah, maka dari itu saya tuh ingin mengaji gitu. Apa sih P5 gitu ya? P5 Power 5 gitu ya, negara-negara besar yang dalam tatanan nuklir global gitu. Jadi mungkin kita bisa memahami P5 itu sebagai Dewan Keamanan PBB yang sekarang saja, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, Prancis gitu ya. Iya, betul. Nah, mereka memiliki kekuatan nuklir yang amat sangat besar gitu ya, seperti yang kita tahu. Nah, jadi karena mereka memiliki kekuatan nuklir yang besar, negara-negara non nuklir yang tergabung dalam NPT, non proliferation treaty, itu menyerukan kepada mereka itu supaya mereka yang mempunyai banyak nuklir itu harus saling mengerti, membuilding trust gitu, membangun kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu nanti di setiap tahun itu ada agenda pertemuan P5 gitu. Negara-negara 5 tadi itu bertemu saling membahas bagaimana pengontrolan senjata nuklir gitu-gitu, supaya nanti diharapkan akan mengurangi resiko dari terjadinya perang nuklir yang kita takutkan. Seperti itu. Oke, betul. Karena kalau kita lihat kan sekarang memang betul ya, tadi negara P5 ini memang mereka yang sangat maksudnya kayak punya kapabilitas dan kapasitas untuk membangun fasilitas nuklir juga ya Mas. Betul. Oke, menarik ya Mas. Berarti 3 chapter itu atau 3 tema itu yang masih kontribusikan ke dalam buku ini gitu. Iya, betul. Oke, berarti kalau secara keseluruhan sebetulnya apa sih yang dibahas? Maksudnya kayak apakah lebih fokus ke cooperation-nya atau gimana? Global politics atau secara keseluruhan dalam buku ini ya, itu yang dibahas itu semuanya sebenarnya. Semua. Dari bagaimana sih persaingan antara kekuatan-kekuatan besar di dunia yang nanti dibahas di chapter 1 oleh teman-teman saya yang lain, dan juga nanti ada di chapter 2 ya tentang istilahnya itu ya, saya agak sedikit lupa, sebentar saya cari dulu. Nah, ini dia. Jadi di part 2 nanti kita itu akan membahas tentang global conflicts. Nah, konflik global itu apa aja gitu ya, eskalasinya bagaimana, terus apakah ada upaya dari pembangunan perdamaian yang dilakukan oleh setiap negara seperti itu. Terus di bab 3 yang seperti saya sudah bilang tadi, diplomasi, economic integration dan cooperation. Nah, di sini membahas terkait
apa ya yang terjadi, apa saja diplomasi yang terjadi di tahun 2025 yang kami highlight gitu ya. Terus bagaimana sih economic integration itu sudah lebih terjadi gitu ya, dan kerjasama ditingkatkan seperti jadi part 1 dan 2 itu udah mengkaji resiko kita nih, konflik persaingan. Nah, di bab 3 lebih seru nih karena lebih ke diplomasi, pembangunan secara damai yang gitu damai-damai lah ya. ya, Damai-damai. Terus yang keempat, nah ini adalah hal yang menarik karena ini mengkaji bagaimana hubungan internasional itu bukan hanya tentang negara, tapi juga tentang identitas, solidaritas, dan bagaimana pergerakan masyarakat sipil global seperti itu. Jadi aktor-aktor daripada aktor-aktor tradisional lah ya dalam HI sebagaimana yang disebut teori realisme itu agak bergeser nih ke sini nih. Ternyata ada loh masyarakat sipil itu juga mempengaruhi negara seperti demonstrasi yang tadi. Oh betul. Iya, betul. Dari semua negara yang ya mungkin daerah yang state centric gitu ya. Kita mengambil perspektif lain bahwasanya ternyata hubungan internasional bukan cuma soal negara aja gitu ya. Selanjutnya tadi terkait dengan masyarakat sipil global gitu ya. Oke, menarik. Berarti fokus di 3 pembahasan itu, dari 3 lini itu. Konflik, perdamaian, dan juga strategic realignment. Oh iya betul. Oke Mas Imam. Oke, tadi kan sebetulnya Mas Imam sudah sempat menyampaikan ya bahwasanya kan buku ini sebetulnya gabungan gitu dari tulisan asisten riset yang lain. Nah, kira-kira ketika dalam proses penulisannya Mas Imam menemukan kesulitan gak sih dalam misalkan menyesuaikan gitu loh dari segi strukturnya atau tata bahasanya dengan asisten riset yang lain? Oh iya. Jadi sebelum menulis buku ini kan memang artikel-artikel itu sebenarnya dibagi kan dalam istilahnya ya. Kalau di program kerja SCGS dulu itu ada SCGS Words tentang opini pribadi, SCGS Glossary tentang bagaimana ensiklopedia hubungan internasional itu terjadi, dan juga SCGS Bulletin itu membahas seperti pembahasan berita gitu ya, runtut gitu. Nah, itu tantangannya yang pertama menyatukan itu biar biar pembaca itu bisa lebih enjoy dalam memahami buku ini gitu. Dan yang paling saya kerasa waktu saya menyusun draft buku ini itu terkait dengan ada yang format-format yang mungkin belum sesuai, seperti harus di garis miring, harus di tanda petik gitu dalam sebuah dialog. Nah, seperti itu. Baik. Oke, berarti tadi ya masalahnya yang terkait dengan ada kendala yang paling kerasa sama itu adalah menyesuaikan kayak teknisan kayak mungkin tadi ya tanda miring, tanda petik dan demikian. Strukturnya berarti. Ya, selain dari itu Mas ada lagi apa enggak yang kira-kira lebih susah? Gitu? Oh, lebih susah itu waktu saya berkonsultasi ke editor buku ini yaitu Pak AB. Nanti biasanya kan di situ ada revisi-revisi. Nah, itu saya harus mengulangi lagi gitu. Misalkan ini udah benar tadi saya hapus, revisi lagi, harus diulang lagi gitu. Oh, gitu. Jadi revisinya buat pusing juga ya. Jadi PR juga. Berarti ini Mas Imam sendiri yang menjadi penanggung jawab apa bareng-bareng sama asisten yang lain, Mas? Di sini ada 2, Sabrina sama saya gitu. Kayak berdua. Jadi masalah kayak tadi revisi atau mungkin struktur penulisan itu Mas Imam sama Kak Sabrina yang bertanggung jawab. Betul. Oke, gitu. Kita bagi aja. Bagi beban tugas. Iya, bagi beban betul. Biar lebih ringan ya, Mas. Biar lebih ringan. Betul. Ya berarti ini prosesnya berapa lama tuh, Mas? Dari jadi mengumpulkan tulisan sampai sekarang dicetak tuh berapa lama tuh prosesnya? Oke. Kalau kita melihat pengumpulan tulisan, kalau pengumpulannya nih ya, itu saya kumpulkan tuh setelah berarti masa SCGS ke tahun kemarin, periode kemarin itu berakhir, yaitu sekitar bulan Desember ya. Kan liburan tuh ya, libur semester. Betul. Nah, di saat itu saya dan rekan saya Sabrina tadi mengumpulkan semuanya bukunya, dari Medium, dari mana tulisnya di mana, platform mana, kita kumpulkan semuanya. Habis itu kita buat judulnya, buat partnya, buat chapternya gitu ya. Dan nantinya berarti dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari sampai saya kirimkan ini ke Pak Abe dan Pak Abe mengirimkannya ke penerbit. Nah, kira-kira kurang lebih ya 2-3 bulan. 2-3 bulan prosesnya sampai bisa cetak sampai sekarang gitu ya. Iya. Oke, dan itu sebenarnya bisa diakses di internet gak sih Mas? Mungkin kayak di Google mungkin bisa dicari gitu. Untuk sejauh ini sih belum ya. Masih dalam versi cetak
Seperti itu. Dan itu masih jumlahnya terbatas ya Mas ya. Iya. Hanya mungkin asisten lab yang kemarin dan beberapa dosen saja yang punya gitu ya. Iya. Oke. Mungkin nanti kedepannya akan dikomersialkan oleh penerbit gitu ya. Oke, bisa dikomersialkan gitu ya Iya. Mas. Oh iya. Seharusnya sudah. Harusnya Sama saya bisa. belum ngecek aja ke toko. Oh iya, mungkin nanti teman-teman yang di rumah nih yang penasaran sama bukunya, tinggal tunggu aja ya. Siapa tahu nanti mungkin bisa dijual atau dikomersialkan oleh penerbitnya. Jadi stay tune ya teman-teman yang penasaran sama bukunya dan isinya itu apa aja gitu. Oke Mas Imam, barusan kita kan sudah bicara banyak soal buku dan proyek yang dibuat oleh asisten riset tahun sebelumnya gitu ya. Nah mungkin sekarang aku selaku SCGS juga gitu ya, yang tahun sekarang membantu dosen mengurus lab gitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan dinamika Mas Imam dulu waktu di SCGS itu seperti apa. Kira-kira Mas Imam boleh cerita gak sebenarnya motivasi Mas Imam tuh untuk bergabung di SCGS itu apa dulu? Waktu dulu saya bergabung di SCGS itu ditawari di semester 2 ya. Nah, baru bergabung di semester 3 sampai semester 5 nanti setelah berakhir. Oke, selama itu tuh motivasi saya sebenarnya satu. Saya itu pengen istilahnya meningkatkan skill saya gitu, potensi saya terhadap bidang akademik terutama ya. Waktu itu saya kuliah itu kan ya sekedar kuliah pulang, organisasi belum ada gitu, kupu. Terus tiba-tiba ditawarin jadi asisten lab, ya mau saya ambil ya. Karena kesempatan itu kan datang 2 kali sangat jarang. Sangat jarang. Betul. Jadi ambil saja. Awal-awal juga saya bingung gitu mau ngapain gitu. Tapi ya setelah dapat bimbingan dari senior-senior itu saya sekarang mengerti gitu cara penulisan yang baik gimana, cara mencari materi gimana, dan melatih kemampuan bahasa saya karena memang tulisan-tulisan asisten lab itu kan biasanya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, betul. Dituntut untuk menggunakan bahasa Inggris. Betul. Jadi selain melatih kemampuan menulis juga melatih kemampuan berbahasa Inggris dan yang paling penting nantinya melatih kemampuan untuk berbicara, gitu ya, mempresentasikan seperti itu. Oh ya, dan yang paling penting yang saya dapetin itu biasa relasi dengan dosen. Relasi, betul. Motivasi yang kedua. Nah, itu. Sebenarnya prestisius juga ya Mas, kita sebagai asisten dosen gitu bisa dekat dengan mereka, mungkin ya bisa lah di luar kelas gitu ya. Kita juga bisa sharing knowledge sama mereka. Itu sih yang membuatku kayak kerasa juga lah bener ternyata jadi asisten lab itu enak gitu ya karena bisa ya dekat sama dosen lah gitu. Oh ya, sama ini kan punya ruang pribadi, ruang kerja. Nah, betul, ruang kerja itu kan nyaman kan? Nyaman dan di lantai 3 ya, beda sama yang lain gitu ya. Oke. Nugas. Betul. Gitu. Dan sebetulnya ada lagi yang menurutku lumayan. Nah, biasanya kita dikasih makanan, teman-teman. Iya. Kalau setiap ada acara dosen biasanya. Nah, betul. Kita dapat kebagian juga tuh rezekinya, konsumsinya. Dan lumayan kan buat anak kos itu lumayan banget, Mas. Gitu. Kita makan sekali 2 kali tuh membantu sekali gitu. Selain dapat skillnya gitu ya, selain knowledge kita bertambah ya perut kita juga terisi. Iya, relate. Betul. Oke. Dan Mas Imam ini berapa lama Mas di SCGS kemarin? Berarti kan saya dari semester 3 sampai semester 5 ya. Paling ya kurang lebih 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Iya. Dari 2024 berarti ya. 4 sampai 2025 kemarin. Desember, iya. Oke. Kira-kira setelah Mas Imam sudah lulus gitu atau sudah jadi alumni SCGS, skill yang paling kepake menurut Mas Imam itu apa sampai sekarang? Iya, yang paling kepake itu penulisan. Penulisan. Ya, nanti kalau misalkan kalian di sebagai anggota lab nih ya, itu kalian kan harus dilatih menulis terus. Nah, itu nanti sama mencari permasalahan, menyelesaikan permasalahan, problem solving lah intinya. Itu nanti akan kepakai di organisasi mungkin di luar SCGS atau mungkin yang paling penting nih tugas akhir kalian, skripsi atau betul. Jurnal atau tugas akhir yang lain gitu. Itu pasti kepake. Penulisan dan presentasi. Kemampuan berbicara di depan umum. Biasanya seperti itu. Oke, berarti untuk skill presentasinya tadi di SCGS itu diajarin cara kita bicara depan umum apa gimana, Mas? Kalau kita itu secara tidak langsung. Jadi misalkan seperti ini. Saya belum pernah punya pengalaman jadi MC nih, tiba-tiba disuruh jadi MC. Jadi mau nggak mau saya tuh ya harus belajar gitu. Nggak apa-apa kita mempunyai kesalahan dalam berbicara waktu awal-awal tuh nggak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Karena langkah yang paling sulit dalam setiap kegiatan itu adalah langkah pertama. Betul, gitu ya. Pasti langkah pertama itu sulit. Jadi yang harus kita lakukan adalah bukan menghindarinya, tapi menghadapinya. Betul. Jangan lari dari itu ya, Mas, karena itu yang buat kita belajar lebih lanjut lagi. Betul. Oke. Kira-kira menurut Mas Imam yang paling berkesan ketika Mas Imam jadi asisten lab itu apa, Mas? Yang paling berkesan adalah ketika kami anggota asisten lab periode sebelumnya itu saling bekerja sama dalam
mengorganize suatu event atau suatu acara yang nantinya akan diselenggarakan oleh SCGS seperti diskusi ilmiah dengan Profesor Rahmat dari UGM bulan Agustus tahun lalu gitu ya. Dan juga tahun 2024 itu ada sama Komnas HAM membahas UU ITE. Nah, seperti itu. Jadi itu kita dapat tuh dinamikanya. Oh, ternyata kalau misalkan bekerja sama dengan anggota-anggota lain tuh seperti ini, dan juga sama dosen tuh seperti ini, seperti itu. Jadi kita juga menangani tidak hanya sesama mahasiswa, tapi juga di tingkat yang lebih atas dari kita, seperti Profesor Rahmat tadi, akademisi yang sudah ternama seperti itu. Oke, betul. Jadi selain internal juga kita ngurusi acara-acara eksternal ya, Mas. Betul. Dan itu relasinya gak main-main ya, Mas. Tadi ada profesor dari UGM gitu, profesor ternama ya pastinya. Oke, mungkin Mas karena ini waktunya udah mepet juga gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku, Mas Imam, ada kesan atau pesan gitu buat kita ya selaku pengurus ACGS tahun ini, dan mungkin buat teman-teman yang angkatan 25 atau angkatan di bawahnya yang mau jadi asisten lab itu apa, Mas? Oke, kesan awal saya waktu saya melihat perkembangan SCGS setelah periode saya itu mantap banget gitu. Mantap, ya. Mulai dibangun, media sosial kita mulai diperbagus lagi gitu mulai ya. Aktif juga aktif, terus habis itu program kerja mulai diperbanyak seperti ini podcast gitu ya. Habis itu penelitian-penelitian ya nanti ya. Nah, jadi pesan saya nantinya untuk anggota SCGS yang sekarang dan nantinya yang akan datang gitu ya. Itu ketika kalian sudah ada di sini, itu kalian tuh harus mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin, karena emang yang masuk di anggota ini kan bukan banyak orang ya, melainkan hanya 8 sampai 10 seperti itu ya. Jadi manfaatkan posisi kalian di sini untuk meningkatkan potensi kalian gitu. Terutama kayak relasi dosen itu juga silahkan ditingkatkan sendiri, nanti akan berguna di masa depan seperti itu ya. Pasti. Dan juga ilmu-ilmu yang sudah dapat di laboratorium digunakan seperti penulisan, kepemimpinan terutama ya, nanti biasanya ditemukan. Untuk angkatan ini nih, angkatan 25 atau di bawahnya yang ingin menjadi asisten lab, ayo aja gitu. Ayoin gitu ya. All in. Terabas. Ya. Terabas aja, kalau mau jadi silahkan gitu. Iya, betul. Malah bagus. Iya, betul tuh. Teman-teman yang angkatan 25 atau mungkin yang sekarang gitu ya. Barusan sudah ada kesan dan pesan dari Mas Imam gitu ya untuk ACGS. Jadi boleh teman-teman note dan catat gitu ya kesan dan pesannya seperti apa, dan angkatan 25 juga boleh dipersiapkan nanti kalau mau jadi asisten lab. Nah, mungkin cukup sekian ya Mas untuk topik kita pada hari ini. Terima kasih Mas Imam sudah hadir di podcast kita dan sudah sharing banyak banget insight-nya gitu ya. Tadi terkait dengan buku yang sudah dicetak dan juga mau dipublikasikan, dan juga terkait dengan pengalaman-pengalamannya berdinamika di SCGS seperti apa. Sangat menarik sekali dan sangat insightful ya, khususnya bagi saya sendiri. Nah, mungkin teman-teman di episode kali ini cukup sekian dulu dari kami gitu ya, dari aku Akbar dan juga Mas Imam selaku bintang tamu di sini. Mungkin kita boleh pamitan dulu Mas ke kamera ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Dadah.